Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Fast Matematika. Kali ini kita ke fungsi rasional bentuk yang kedua, fx sama dengan a kuadrat plus bx plus c dibagi px kuadrat plus qx plus r, yaitu pangkat 2 dibagi pangkat 2. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang bentuk rasional yang pangkat 1 dibagi pangkat 1 ya, beserta cara menggambarnya. Kali ini akan saya bahas yang pangkat 2 dibagi pangkat 2. Untuk langkah menggambarnya hampir sama dengan yang di pangkat 1 dibagi pangkat 1, yaitu yang pertama, kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu X. Kita ambil Y sama dengan 0 ya. Nanti kita ambil Y sama dengan 0. Artinya nanti pembilang sama dengan 0 aja. Nanti akan ketemu titik potong di sumbu X, yaitu di ini misalkan 1,0 dan min 4,0. Berikutnya kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kita ganti X-nya yang 0. Nanti akan ketemu di sini misalnya. Berikutnya kita akan menentukan asimptot tegak, yaitu penyebut sama dengan 0. Ini disebut asimptot tegak ya. Ini asimptot tegak. Dan yang ini juga. Ya, adalah garis pembatas yang tidak akan dipotong oleh kurva. Kemudian kita tentukan pula asimptot datar, yaitu dengan mengambil koefisien X kuadrat yang pembilang dibagi koefisien X kuadrat penyebut, yaitu A per P. Ini ya, A per P. Khusus asimptot datar ini memang tidak dipotong oleh kurva yang kiri dan yang kanan, tapi dia biasanya dipotong oleh kurva yang di tengah. Jadi tidak apa-apa. Berikutnya kita memerlukan titik bantu untuk menggambar beberapa kurva yang di luar jangkauan. Jadi misalkan di sebelah kanan ini kan kita tidak punya bantuan sama sekali. Tidak ada titik potong, tidak ada apa, maka kita cari dengan bantuan misalnya X sama dengan 4 atau X sama dengan 5 atau X sama dengan 6 dan seterusnya, agar kurvanya bisa digambar kelengkungannya bagaimana. Berikutnya untuk domain dan range, domainnya sama dengan yang di pangkat 1 dibagi pangkat 1, yaitu dia semua X kecuali asimptot tegak. Jadi angka ini sama ini pada contoh di gambar ini tidak bisa menjadi domain. Karena pada X sama dengan min 2, dia tidak ada hasilnya. Dan X sama dengan 3 juga tidak ada hasilnya. Karena ditarik ke atas ke bawah tidak akan bertemu kurva ya. Tidak ada satupun nilai Y yang memenuhi. Nah, untuk range-nya atau daerah hasilnya adalah semua Y elemen real, yaitu semua Y memenuhi menjadi daerah hasil. Karena kalau kita lihat dari kurva yang tengah ini, ya semua Y terpakai, walaupun di asimptot datarnya. Oke, langsung saja kita ke contoh cara menggambar kurvanya. Gambarlah grafik fungsi rasional X pangkat 2 ditambah 3X min 4 dibagi X pangkat 2 min X min 2. Kemudian tentukan domain dan range-nya. Baik, langsung saja kita menentukan yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Kita masukkan nilai Y-nya 0, berarti X kuadrat ditambah 3X min 4 dibagi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nanti yang penyebut dikalikan ke kanan, kalikan silang jadinya 0 juga, maka tersisa X kuadrat 3X min 4 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Faktornya adalah 4 dan 1, ini plus, ini min. Sehingga X sama dengan negatif 4, X sama dengan 1. Kita buat titiknya min 4,0 dan 1,0. Kita letakkan pada koordinat, kita punya min 4,0, 1, 2, 3, min 4, ini min 4,0 dan 1,0. 1,0. Oke, berikutnya kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y. Tipot sumbu Y, X-nya yang 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 4, 0 kuadrat min 0 min 2. Negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2, berarti titiknya adalah 0,2. Jadi kurvanya akan memotong di sumbu Y di 0,2. Oke, berikutnya kita menentukan asimptot tegak. Untuk asimptot tegak, itu syaratnya adalah penyebut sama dengan 0.
Penyebutnya adalah E kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, 2 dan 1 minusnya di 2. Oke, jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Kita gambar, ini X sama dengan negatif 1, asimtot tegak. Yang kedua adalah X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2 sebagai asimtot tegak. Berikutnya, kita menentukan asimtot datar, yaitu Y sama dengan koefisien dari E kuadrat yang atas, yaitu 1, dibagi koefisien dari E kuadrat yang bawah, yaitu 1. 1 dibagi 1 itu 1. Y sama dengan 1 merupakan asimtot datarnya. Oke, seperti ini. Kemudian, untuk menggambarnya, kita fokus ke yang di tengah dulu. Jadi kalau ini memotong di 0,2 dan 1,0 maaf, kurvanya nanti akan seperti ini ya. Seperti ini lalu berbalik arah seperti ini. Maaf, kurang bagus. Jadi kurvanya akan berbalik arah seperti ini. Oke. Kemudian yang ada di sebelah kiri nanti memotong di min 4,0. Melengkungnya seperti apa? Ya, melengkungnya seperti apa? Kita butuh titik bantu di sekitar sini, ya. Misalkan saya pilih titik bantunya X sama dengan min 2 misalnya. Ini bebas nih pilih berapa. Saya misalkan ambil X sama dengan negatif 2. Kita gunakan sebagai titik bantu. X sama dengan negatif 2 masuk ke fungsi ya. Negatif 2 dikuadratkan, langsung saya hitung aja, jadinya 4. 3 kali negatif 2 berarti min 6 dikurangi 4. Negatif 2 dikuadratkan itu 4 dikurangi negatif 2, langsung saya tambah 2 dikurangi 2. Ini jadi negatif 6/4 atau negatif 3/2. Negatif 3/2 itu kira-kira di negatif 1,5 ya, kira-kira di sini. Berarti min 2 ketemunya di negatif 3/2. Baik, saya kira cukup untuk merepresentasikan grafiknya. Jadi melengkungnya nanti di sini, kemudian ketemu ini. Seperti ini ya. Kemudian melengkung. Oke. Nah, ini kalau dilanjut tidak akan memotong X sama dengan min 1. Ini kalau dilanjut tidak akan memotong Y sama dengan 1. Karena dia asimtot ya. Berikutnya, untuk kurva yang di sebelah sini, gambarnya seperti apa? Kita butuh beberapa titik bantu. Misalkan saya ambil 3 sama 6 ya. Misal saya ambil 3 sama 6. Kira-kira gambarnya bagaimana? Kita coba X sama dengan 3. Y-nya berarti 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurangi 4. 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2. 9 ditambah 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 5. 9 ditambah 9 18. 18 dikurangi 4 itu 14. 9 dikurangi 5 4. 14 dibagi 4 itu dapat 3 setengah ya. Ternyata 3 itu ketemunya dengan 3 setengah. Jadi ini 3 setengah itu di sini. Namanya 3,3 setengah. Jadi kurvanya akan melalui titik ini. Nah, kita butuh satu bantuan lagi, misalnya saya ambil 6 ya. 6 atau 5 terserah. Misalkan 6 nih. X sama dengan 6. Mencari Y-nya berarti 6 kuadrat 3 kali 6 dikurangi 4. 6 kuadrat dikurangi 6 dikurangi 2. 36 ditambah 18 dikurangi 4. 36 dikurangi berapa ini? 8. Oke, kita hitung jadinya 50 per berapa ini ya? 28 atau 25 per 14.
ini dapat 1, sisa 11/14. Berarti 1 hampir 2 ya. Jadi hampir 2 lah. Kalau 6 hampir 2. Berarti sekitar di sini. Oke. Kemudian kita gambar grafiknya. Kalau kurang yakin bisa ambil titik bantu misalnya 4 ya, ketemunya berapa. Tapi kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Iya. Oke. Nanti gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Jika kurang yakin silakan bisa dicek di aplikasi penggambar grafik seperti GeoGebra, Photomath, dan lain-lain. Baik, kita sudah menggambar, sekarang kita akan menentukan domain dan range. Untuk domain itu adalah semua X kecuali asimtot tegak. Berarti domain fungsi f adalah X, di mana X asimtot tegaknya ini tadi, min 1 dan 2. Berarti X tidak sama dengan negatif 1, X tidak sama dengan 2, X elemen real. Itu asimtot domainnya, tidak sama dengan asimtot tegaknya. Untuk range itu adalah semua Y. Ini kalau kurvanya diperbajang ke atas akan mendekati asimtot tegak ini juga akan semakin mendekati. Berarti range-nya adalah semua Y elemen real. Baik, itu tadi satu contoh untuk menyelesaikan atau menggambar ya grafik fungsi rasional bentuk kuadrat dibagi kuadrat beserta menentukan domain dan range-nya. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.